Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041. Jadi meski dilaksanakan secara virtual, namun harapannya diskusi ini dapat memberikan berbagai perspektif baru dalam rangka percepatan pembangunan Papua dalam 20 tahun ke depan, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita pada siang hari ini akan dimulai dengan pemaparan oleh 3 narasumber yang alhamdulillah ini sudah Rahman, Farahman Alim, Dina Putra, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Temanya adalah arah pembangunan infrastruktur wilayah Papua 20 tahun mendatang. Dan yang kedua nanti oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haris Sangidun, Kepala Divisi Infrastruktur Backbone. Temanya arah pengembangan infrastruktur TIP dalam mendukung program nasional Palaparing Timur di Papua. Dan juga terakhir nanti narasumbernya dari General Manager PT PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Farid. Temanya program pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan untuk mendukung Papua Terang tahun 2041. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan tanggapan. Nah, dalam hal ini kami mengundang juga dari DPRP sebetulnya, tapi belum sampai saat ini belum ada konfirmasi. Jadi nanti penanggapnya oleh Pak Cahyo Pamungkas dari Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI. Jadi Bapak Ibu itu yang sebagai pembuka yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Rahman untuk memberikan pandangannya terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi di wilayah Papua. Dan mohon izin Pak, waktunya barangkali 20 menit ya Pak ya. Siap Bapak. Ya, baik, terima kasih. Waktunya kami persilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin saya memperkenalkan diri saya Rahmat Arifdina Putra, selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Zulfakar, teman-teman narasumber, kemudian juga teman-teman penanggap yang hadir pada acara arahan terkait dengan pembangunan Papua 20 tahun ke depan. Ya. Jadi waktu 20 menit, saya coba penuhi waktu 20 menit tersebut Pak Zulfakar. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait dengan arahan kebijakan dan strategi nasional pembangunan Papua. Ya. Ini ada terkait dengan arahan Bapak Presiden kita ya, dalam rapat kabinet terbatas tanggal 11 Maret 2020 yang kami catat, ya, bahwa kita diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otonomi khusus. Oke, next slide, supaya tidak putus. Next, lanjut terus ya. Kemudian perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, di mana kita harus membangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Jadi barangkali Pak Presiden sudah melihat banyak yang sudah kita lakukan, tapi kelihatannya perubahannya tidak begitu signifikan terlihat. Kemudian adanya kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat, sehingga bisa kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Ini seiring dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas tadi pada saat menyampaikan keynote-nya beliau. Kemudian arahan Wakil Presiden saya kira bisa saya lewati. Saya masuk kepada visi Indonesia 2045 dan agenda global. Ya, di mana di visi Indonesia 2045 ini ya, kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan Kementerian PUPR. Pertama, pilar pembangunan bahwa infrastruktur PUPR berkontribusi secara langsung pada pilar 2 dan 3 pembangunan Indonesia 2045 yang isinya adalah terkait dengan arah pengembangan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur diarahkan untuk
meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, kemudian memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, dan antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Kemudian juga ada SDG, Sustainable Development Goals, yang terkait dengan infrastruktur. Kita diminta untuk melakukan peningkatan kapasitas air baku, baik untuk irigasi maupun air bersih, kemudian bagaimana kita bisa mengelola sumber daya air, kemudian mempercepat pengembangan seluruh kawasan strategis, kemudian memberikan akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak, kemudian perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh. Kemudian penyelenggaraan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan adaptasi Ranmapi. Kemudian juga keutamaan gender menjadi concern kita. Kemudian ada yang namanya The New Urban Agenda atau NUA, ya. Hampir mirip dengan SDG, ya, di mana kita diminta untuk melaksanakan ketahanan air dan kedaulatan pangan, peningkatan kapasitas air baku untuk irigasi maupun air bersih, kemudian pengelolaan sumber daya air, kemudian dukungan infrastruktur PUPR diharapkan bisa mempercepat pengembangan seluruh kawasan strategis, kemudian bagaimana kita bisa memberikan akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak, dan juga perumahan sama, kemudian adaptasi Ranmapi. Kemudian Ranmapi-nya sendiri, kita harus menjawab tantangan penyelenggaraan infrastruktur PUPR untuk kawasan rawan bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim. Kemudian arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, saya kira kita fokus saja Pak Moderator dan Bapak Ibu semua, ya, kepada Papua, di mana kita mencatat, ya, arah kebijakan kita adalah bahwa otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat. Itu sudah kita sepakati. Kemudian diminta untuk mendorong transformasi perekonomian berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Kemudian pengembangan ekonomi kemaritiman, pariwisata budaya dan alam, dan hilirisasi industri, serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan yang rendah karbon. Kemudian arah kebijakan pembangunan wilayahnya, bahwa otonomi khusus Papua dan Papua Barat, ya, berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat tadi, ya, kemudian mendorong transformasi perekonomian berbasis komunitas lokal, pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, kemudian juga terkait dengan pengembangan ekonomi kemaritiman, pariwisata budaya dan alam, hilirisasi industri, serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon. Ya. Kalau dilihat tadi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, ya laju pertumbuhan ekonominya cenderung meningkat untuk Papua, ya, dari target ya cenderung terlampaui. Kemudian kita langsung saja ke kebijakan percepatan pembangunan Papua yang sudah cukup banyak, ya. Mulai tahun 2001, Undang-Undang 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, ya. Sampai dengan saat ini terakhir Undang-Undang 2 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ini yang menjadi concern kita bersama, sehingga ada rencana kita untuk menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua atau RIPPP. Berikutnya izin kami menyampaikan terkait dengan visium Kementerian PUPR, ini karena sangat terkait dengan apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia termasuk di Papua, ya. Bahwa untuk sumber daya air, saya langsung ke visium 2020-2024, kita menjanjikan menargetkan kapasitas tampung sebesar 68,11 meter kubik per tahun per kapita dengan anggaran sebesar 577 triliun. Sedangkan untuk tahun 2030 kita menjanjikan kapasitas tampung sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun dengan anggaran sebesar 1.423 triliun rupiah. Kemudian untuk Bina Marga Visium 2024, ya, bahwa jalan mantap sebesar 97%, ya, untuk jalan nasional, jalan tol sepanjang 1.500 km, kemudian jalan baru 2.500 km, jembatan baru atau flyover sebesar 60.000 meter, dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar 330 triliun, disertai dengan investasi pada jalan tol sebesar 243 triliun rupiah. Kemudian tahun 2030 kita menjanjikan jalan nasional mantap sebesar 99%, dengan jalan tol terbangun 2.000 km, jalan baru sepanjang 3.000 km, jembatan baru atau flyover sepanjang 70.000 meter, dengan kebutuhan anggaran 448 triliun dan investasi diharapkan sebesar 390 triliun rupiah. Kemudian untuk sektor permukiman atau cipta karya, yang dijanjikan oleh kita dalam Visium 2020-2024 adalah air minum 88% terlayani,
17.000 hektar kumuh bisa diatasi, dan 85% sanitasi dengan anggaran sebesar 128 triliun rupiah. Di tahun 2030 diharapkan 100% air minum bisa terlayani dengan tidak ada daerah kumuh, dengan sanitasi 100% terlayani dengan anggaran sebesar 170 triliun rupiah. Untuk perumahan di tahun 2020-2024 untuk visiumnya sebesar 5 juta backlog untuk MBR, ya, akan dilaksanakan pembangunan 3,9 juta unit dengan anggaran 780 triliun rupiah, 20 sampai dengan 30% dari APBN dan APBD, sedangkan 70 sampai 80% dari swasta dan masyarakat. Untuk visium 2030 sebesar 3 juta backlog MBR jadi turun cukup drastis dengan pembangunan sebesar 4,88 juta unit dengan anggaran sebesar 1.220 triliun, ya 20% dari APBN APBD, kemudian 70 sampai 80% dari swasta masyarakat. Jadi target kita di 2030 adalah bagaimana bendungan bisa memenuhi kapasitas tampung sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun. Ya, kemudian untuk permukiman 100% smart living atau hunian cerdas, kemudian jalan 99% mantap dengan memanfaatkan material lokal dan menggunakan teknologi recycle. Next. Nah, ini terkait dengan arahan Inpres 9 2020, ya, sangat terkait dengan Papua karena ini khusus memang tentang Papua, ya, di mana kami mengidentifikasikan hal-hal yang ada dalam Inpres 9 2020 yang terkait dengan Kementerian PUPR. Yang pertama untuk Bina Marga kita diminta untuk melakukan pembangunan simpul-simpul transportasi, ya, udara, laut, dan darat, maksudnya akses, ya, misalnya untuk Bandara Rendani di Papua Barat, kemudian Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Bondama. Kemudian meningkatkan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, kemudian pembangunan rehabilitasi dan peningkatan konektivitas jalan. Kemudian untuk sumber daya air, menyediakan dan meningkatkan pengelolaan air tanah dan air baku, kemudian meningkatkan kapasitas daerah irigasi, pembangunan embung, ya, kemudian juga revitalisasi danau, termasuk Danau Anggi dan Danau Ayamaru. Kemudian perumahan, peningkatan penyediaan perumahan, kemudian menyediakan rumah yang layak untuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga veteran, guru, para medis, dan petugas lainnya. Kemudian Cipta Karya, menyediakan akses air minum, akses sanitasi, penyediaan permukiman, kemudian pengembangan model sentra-sentra komunitas dan kawasan pedesaan di koridor Trans Papua, kemudian pembangunan Istana Negara Kepresidenan di Kota Jayapura, kemudian Papua Youth Creative Hub, dan membangun dan mengelola asrama mahasiswa Nusantara. Kemudian untuk secara target untuk semua Kementerian PUPR adalah meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan major project RPJMN 2020-2024 untuk Papua, ya, wilayah adat Lapago, wilayah adat Tumberai, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke. Kemudian kita melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pasca bencana di beberapa titik yang ada di Papua. Ini terkait dengan arah dan kebijakan strategi Pulau Papua, dan dalam Renstra PUPR berdasarkan prioritas nasional 2 dalam RPJMN 2020-2024 bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Jadi intinya kita akan berupaya untuk memberikan pembangunan-pembangunan yang bisa mengejar ketertinggalan Papua dibandingkan dengan wilayah lainnya, terutama sesuai dengan harapan strategi yang kita harus lakukan. Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan konektivitas yang ada di Provinsi Papua dengan harapan harga barang di Papua bisa turun karena biaya logistiknya yang semakin menurun. Nah, ini pengembangan sektor-sektor unggulannya mulai dari sagu, pala, lada, emas, tembaga, batu bara, ya, kemudian di KK Sorong kita kembangkan juga termasuk kawasan industri Teluk Bintuni, ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah, kemudian preservasi penanganan jalan, kemudian penyiapan drainase kriteria dan pengembangan jaringan konektivitas antar moda, karena ini menjadi PR-nya Papua, ya. Bagaimana kita mengembangkan Trans Papua, akses di KK Sorong, daerah pariwisata Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Mur, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire, dan lain sebagainya. Kemudian kawasan perkotaan juga tidak kita tinggalkan, kita harus melakukan pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta penguatan terkaitan desa kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.
Langsung saja ke tantangan dan isu strategis. Ini yang menjadi tantangan mendasar di Papua dan Papua Barat adalah yang pertama dalam konteks global, itu bagaimana kita mencapai target Sustainable Development Goal 2030 di Papua dan Papua Barat, dan bagaimana kita bisa mengatasi isu-isu lingkungan hidup yang ada di Pulau Papua, kemudian adanya perhatian internasional terkait dengan isu-isu hak asasi manusia atau HAM. Ya. Dalam konteks nasional, kita sadari belum terpadunya kebijakan dan program kementerian lembaga untuk Papua dan Papua Barat, ini harus kita akui. Kemudian berakhirnya dana otsus sebesar 2% dari DAU nasional pada tahun 2022 yang akan muncul otsus yang baru. Kemudian dari konteks daerah, tingginya angka kemiskinan ekstrim di Papua yang tertinggi se Indonesia. Kemudian di Papua Barat sebesar 21,51%. Kemudian indeks pembangunan manusia Papua juga masih terendah di Indonesia sebesar 60,84% berdasarkan data tahun 2019. Kemudian tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,65 dan di Papua Barat 6,24. Kemudian masih lemahnya manajemen pelaksanaan otonomi khusus, indeks kemahalan yang tinggi, tadi disampaikan oleh teman dari Kementerian Dalam Negeri juga, indeks kemahalan konstruksi yang paling tinggi ada di Papua. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah di pantai dan pegunungan di Papua, dan masalah keamanan di wilayah pegunungan. Itu adalah tantangan-tantangan mendasar yang harus kita hadapi bersama dalam membangun Papua. Di indikator pembangunan saya kira tidak usah disebutkan karena sudah disampaikan tadi pada saat pleno. Nah ini terkait dengan pengembangan seluruh di Papua, ya ini di Papua Barat, ya, kita di Papua Barat ada satu pusat kegiatan nasional yaitu di Sorong, kemudian 2 pusat kegiatan wilayah di Manokwari dan Ayawaru, kemudian ada 1 pusat kegiatan wilayah di Fakfak, ya, kemudian ada 2 KPPN di Nisoy dan Manokwari. Jadi kita harus bisa memberikan dukungan infrastruktur pengembangan PKN Sorong, PKN Manokwari, PKN Ayamaru, kemudian PKW Fakfak, KPPN Misoy, dan KPPN Manokwari. Ya, kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan dukungan untuk Kota Baru Sorong, ya, KK Sorong. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi morfologi di Sorong yang cenderung perbukitan dan rawan longsor. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengembangkan Raja Ampat, ya, untuk berikan dukungan infrastruktur bagi pengembangan Raja Ampat. Kemudian berikan dukungan terhadap kawasan pabrik sagu di distrik KAI Sorong Selatan. Kemudian peningkatan Trans Papua ya, di ruas Gunung Pasir, Mameh Windesi, Simpang Goro, batas Kabupaten Nabire yang ke arah Papua dari Papua Barat. Itu juga masih ada PR-PR yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Kemudian dukungan terhadap konektivitas di Teluk Bintuni, Susumu, dan Meanbo, Pegunungan Arfak, dan Transiki. Ini ada Direktur Presiden terkait dengan Arfak dan Transiki tersebut. Jadi intinya sebetulnya kami sebetulnya memiliki rencana ya untuk wilayah tengah Papua dan Papua Barat ini kita coba jadikan dia sebagai daerah konservasi, sebagai daerah hijau. Jadi kita berharap daerah pesisir yang akan kita kembangkan. Kemudian juga kita memberikan dukungan infrastruktur di Papua, ya, meliputi PKN Jayapura, PKN Timika, ya, kemudian PKN Merauke, PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Sami, PKW Arso, dan PKW Wamena. Kemudian juga KPPN Jayapura, KPPN Arso, KPPN Merauke juga kita tidak tinggalkan. Kemudian memberikan dukungan infrastruktur untuk pengembangan lokasi prioritas PKSN Jayapura, PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah, dan kawasan perbatasan darat Papua dengan PNG di Sota dan Yaptekun. Kemudian dukungan infrastruktur untuk pengembangan kawasan perkotaan baru, Salor di Kabupaten Merauke, KPB Tenggi di Kabupaten Kerom, dan wilayah adat Lapago. Ya. Kemudian juga dukungan terhadap Kota Baru Jayapura, kami juga membuat kajian khusus untuk Kota Baru Jayapura, kemudian penuntasan paralel perbatasan antara Papua dan PNG, terutama di Towai Hitam, Oksibil, dan Waroko. Ya. Kemudian destinasi pariwisata DPP Biak, Teluk Cendrawasih, dukungan terhadap kawasan rawan air dan sanitasi di Jayapura dan Nabire, kemudian dukungan terhadap pulau kecil terluar di Biak Numfor, kemudian sampai dengan dukungan pengentasan kemiskinan dan ancaman stunting di kawasan Papua bagian tengah. Ini memang bagian tengah ini menjadi challenging khusus Bapak Ibu semua bagi Kementerian PUPR, terutama pada saat pengembangan konektivitas jalan di sana. Banyak tuntutan dari teman-teman yang ada di pegunungan untuk bisa diberikan akses. Karena memang cukup banyak teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan tersebut. Kemudian kaitannya dengan wilayah adat,
sebagaimana kita ketahui kita memiliki 7 wilayah adat, ya ada Animha, Lapago, ya, Tabi, Mipago, Sereri, Domberai, dan Bomberai. Ya. Ini batas-batasnya sesuai dengan warnanya. Ya. Di kawasan Domberai ada DPP Raja Ampat, ya, ada Teluk Bintuni, ada Kaika Sorong. Kemudian di Dombrai ada KPPN Jayapura, ada PKSN Jayapura. Ya. Kemudian di Sereri, ya, tadi ada Biak Numfor. Kemudian di Animha kita memiliki kawasan transmigrasi Salor, kawasan transmigrasi Muting, PKSN Merauke, dan SKPT Merauke. Ya. Nah, intinya bahwa pengenalan infrastruktur PUPR di seluruh kawasan, baik di koridor pertumbuhan maupun koridor permataan, menggunakan prinsip green construction, yaitu green road, green building, dan green housing. Ini suka ada kelakar nih Pak Zulpakar, ya, terkait dengan green roads, Pak. Pada saat jalan dibangun, karena nggak ada yang lewat, Pak, aspalnya berubah lagi jadi green, Pak. Kan berarti tumbuh rumput lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya pada saat kita bangun jalan, ya, ada yang melewati sehingga jalannya memang berfungsi sebagai jalan. Kemudian ada beberapa proyek quick wins, ya, sesuai dengan wilayah adat. Ya. Di wilayah Dombrai, ya, ini fokus untuk sentra kakao Ransiki, bagaimana kita bisa memberikan dukungan untuk sentra kakao Ransiki. Kemudian adanya KK Sorong, KI Bintuni, DPP Raja Ampat, sentra ternak sapi, dan industri sagu. Jadi Dombrai ada hilirisasi industri pala, peternakan sapi, pariwisata bahari, Teluk Triton, dan Kaimana. Ya, contohnya misalnya di Dombrai, dengan adanya sentra pala di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, maka mereka membutuhkan konektivitas. Kita identifikasi konektivitas apa, dari mana ke mana yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan sentra pala tersebut. Kemudian sentra ternak di Jazirah Dombrai, Kabupaten Fakfak, pasti membutuhkan konektivitas dan air baku, ya, untuk minum ternak. Kemudian pengembangan pariwisata di Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, kita identifikasi pasti butuh konektivitas dan air bersih. Ya. Kemudian berikutnya di Papua, di wilayah adat yang ada di Papua, ya, ada Tabi Mamta, ya, yang merupakan sentra kakao dan kelapa. Kemudian ada sentra olahraga Papua, ada Institut Teknologi Kesan Papua yang harus didukung, penguatan Universitas Cendrawasih, dan penguatan BLK FTC. Di Sereri, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Bappenas, ya, fokuskan untuk industri perikanan. Kemudian pariwisata bahari Cendrawasih, dan optimalisasi Bandara Internasional Frans Kaisepo. Ya. Di Mepago ada sentra kopi, ya, pariwisata danau Paniai, RSUD Paniai, dan pusat olahraga. Di Lapago ada sentra kopi, peternakan babi, sentra food estate, terutama ubi jalar, ya, kemudian juga kita harus melakukan penguatan pendidikan vokasi. Dan di Anima ada sentra food estate sagu, ada sentra padi juga di sana. Nah, Pak Kepala, mohon izin tinggal 2 menit lagi kalau bisa. Baik Bapak. Ya. Ya. Ini barangkali ini terkait dengan alokasi yang ada, ya, di Papua untuk dana tambahan infrastruktur, ya. Kalau kami lihat Pak, langsung saja. Next. Ya. Di Papua dan Papua Barat ini untuk 2022, langsung aja. Oke. Ini ada alokasi sebesar 11,06 triliun, ya, untuk dana tambahan infrastruktur di Papua, dan 2,6 triliun di Papua Barat. Ya, ini untuk air bersih, jalan jembatan, cipta karya, dan perhubungan. Ya. Kami hanya menyoroti ada jalan jembatan sebesar 9,04 triliun. Ini barangkali yang harus kita kolaborasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa memilih jalan jembatan yang betul-betul menjadi backbone-nya pertumbuhan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Ya. Jadi kalau disepakati dalam RIPPP nanti, ya, kita harus berbicara bersama bagaimana kita bisa membuat master plan jalan dan jembatan mana yang harus kita utamakan pembangunannya tanpa melihat kewenangan. Ya. Karena kalau kita nunggu kewenangan, jalan nasional ini yang Jayapura Wamena juga masih berjalan sekarang, belum ada Pantura Papua, Pantai Selatan Papua yang harus kita laksanakan. Jadi ini yang menurut hemat saya harus kita bicarakan secara detail bagaimana memanfaatkan dana-dana tersebut. Ya. Yang berikutnya, ya, terkait dengan konsep pengembangan wilayah Papua Barat, ya, langsung saja. Ya, ini Papua Barat memang
yang menjadi PR kita bagaimana kita bisa menghubungkan ya Pantura di Papua Barat ya, antara Papua Barat dan Papua, kemudian di pantai selatannya antara Bintuni dan Terminabua, ya, kemudian bagaimana antara PKW yang ada di Bintuni ya untuk kita tarik ke Kaimana dan wilayah-wilayah lain yang ada di Papua Barat. Ya. Dan untuk Papua sendiri, ya, PR kita masih cukup banyak. Bagaimana kita bisa menyelesaikan Jayapura Wamena, kemudian pantai utara yang ada di Sarmi, Buimeso, Botawa, ya, ke Enarotali. Kemudian bagaimana kita bisa memfokuskan untuk pembangunan pantai selatan, jalan di pantai selatan, ya antara Kepoi, Kepi, Agats, ya, Kenyam, ya, kemudian Wagete dan seterusnya. Berikutnya yang terakhir izin ya terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa untuk pembangunan Papua diperlukan dukungan jaringan jalan khususnya Pantura dan Pansela untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor utama kawasan serta mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima kebermanfaatan pengembangan kawasan. Namanya jalan, Pak, pasti ada ekses positif, ada ekses negatif. Tapi jalan dibangun sebetulnya harapannya ekses positif, Pak. Ya. Tapi kalau terjadi ekses negatif, ya itu memang yang harus kita mitigasi sejak awal. Kemudian disadari bahwa untuk pembangunan Papua diperlukan dukungan infrastruktur dasar untuk penggunaan SPM dan membuka terisolasian di Pulau Papua. Kemudian diperlukan pengembangan infrastruktur di Pulau Papua yang komprehensif dan terpadu untuk mensinergikan perencanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kemudian perlu adanya kolaborasi, kerjasama, dan komitmen dari dan antar pemerintah pusat atau antar KL, pemerintah daerah untuk mensinergikan dukungan program sesuai dengan arahan pengembangan infrastruktur yang akan disusun. Ya, mudah-mudahan RIPPP ini bisa mengkolaborasikan poin 4 tersebut, Pak. Dan terakhir, manfaat pengembangan infrastruktur diharapkan dapat mendongkrak daya saing demi terwujudnya keadilan sosial di Pulau Papua. Jadi kadang-kadang juga ada kritisi bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pak, itu yang harus kita bicarakan. Intinya kalau PUPR, Pak Menteri senantiasa mengatakan kalau kita tukang gitu, disuruh kemana kita bekerja gitu ya. Ini barangkali ada hal-hal yang bisa diberikan masukan oleh teman-teman yang hadir pada saat ini untuk bisa diberikan masukan kepada Kementerian PUPR. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan karena memang waktu yang cukup terbatas ya. Jadi baru itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Badan. Saya terus terang Pak sangat menikmati Pak paparannya Pak. Saya yakin Bapak ingin mengelaborasi lebih dalam sebetulnya tadi. Cuma karena waktu ya Pak ya. Tapi ini Pak tentu nanti ini baru awal Pak. Baru awal, tapi tentu ini sangat bermanfaat Pak bagi kita dalam di Bappenas khususnya untuk menyusun RIP dan tentu akan bersinergi dengan PUPR nantinya khusus dengan BPIB Pak. Tadi juga sudah sinkron juga dengan Indonesia Visi Indonesia 2045 dan juga PUPR sudah punya target-target sampai dengan 2030. Saya kira ini Pak ini sudah bisa matching barangkali ya Pak dengan paling tidak dengan konsep awal RIP yang akan dicoba kita susun. Nanti Pak kita akan tindak lanjuti pada pertemuan PAK berikutnya Pak. Baik, Bapak Ibu saya mohon maaf tidak akan meresumekan karena takut menyita waktu karena terus terang waktu kita ini terbatas Pak. Karena pukul 16 kita harus kembali ke pleno untuk mendengarkan rumusan keseluruhan dari masing-masing breakout room dan juga plenonya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan dari Komite Bakti dalam hari ini Pak Haris ya yang mewakili ya Pak Haris, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Pak Haris ya? Oh ya Pak. Baik Pak, silakan Pak Haris. Ini mohon maaf nih kalau ini. Baik Pak, terima kasih. Saya boleh izin share screen Zoom? Silakan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya,
salam kebajikan, dan salam sehat dan semangat. Semoga kita semua selalu sehat sekeluarga. Yang terhormat Pak Moderator, Pak Zulfakar, selamat siang Pak, para pembicara lain, dan juga para penanggap ya, dan peserta lain. Semoga kita semua dalam selalu sehat walafiat, amin. Izinkan saya menyampaikan salam Pak Zul, beberapa menit dari Pak Dirut kami ya, karena memang beliau sedang ada kepentingan lain ya, sehingga beliau tidak dapat hadir, tapi beliau berpesan bahwa memang sinergitas dengan Bappenas ya, apalagi terkait dengan Papua, itu menjadi satu concern yang selalu Bakti lakukan. Kenapa? Karena memang Bakti, apa sih pekerjaan Bakti, kira-kira seperti itu ya, targetnya apa sih? Nah, Bakti itu memang adalah BLU yang ada di Kominfo ya, yang memang bertugas untuk menyelesaikan gap telekomunikasi. Kita kalau sudah mendengar kata gap ataupun sebuah satu hal yang memang belum ada, kira-kira seperti itu. Nah, dari pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi ya, yang ada di Indonesia, memang saat ini tentunya karena mereka swasta ataupun BUMN ya, tentunya akan menilai satu kelayakan bisnis, kira-kira seperti itu. Nah, Bakti, bagaimana dengan daerah-daerah yang memang tidak layak secara bisnis? Nah, ini memang kita lihat banyak sekali daerah-daerah yang belum layak infrastruktur telekomunikasinya. Disitulah Bakti bertugas, kira-kira seperti itu, Pak Zul. Nah, baik, langsung masuk saja. Ini juga kami kemarin tanggal 3 Agustus 2020 ya, belum lama, sudah hampir setahun ya, setahun lebih. Ini Pak Jokowi memang mengingatkan lagi ke kami ya, karena memang Kominfo bertugas untuk melayani secara telekomunikasi dan informasi, maka Pak Presiden mengarahkan kepada kami untuk melaksanakan percepatan transformasi digital. Nah, di antaranya ada beberapa poin, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital, kemudian mempersiapkan peta jalan transformasi digital, percepat integrasi pusat data nasional, kemudian menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk digital, dan kemudian persiapan regulasinya. Nah, ini pendekatan yang dilakukan Menteri kami Pak Joni G. Plate ya, untuk memenuhi apa yang diperintahkan Bapak Presiden, yaitu kami melakukan penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang merata dan berkualitas. Nah, merata dan berkualitas ini memang begitu kita memetakan ya di Indonesia, di tengah dan di timur, tentunya kami melihat bahwa penyelenggaraan infrastrukturnya masih belum memadai ya untuk kita seperti kita yang ada di kota besar di Jakarta maupun di lainnya, terutama tentunya di daerah Papua dan Papua Barat. Kemudian pengembangan dan adopsi teknologi baru untuk membangun ekosistem digital, dan pengembangan SDM yang mungkin sekarang kita juga sudah banyak ya, ada di berita-berita untuk literasi digital yang dilakukan Kominfo. Kemudian penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika, dan pelindungan data. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi masuk lagi kepada sebuah potret yang ada di Indonesia saat ini, bahwa pengguna internet di Indonesia itu dari seluruh penduduk Indonesia yang kami rangkum datanya dari BPS dan APJI atau Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, itu terdapat 73,7% pengguna internet yang ada di Indonesia. Ya, itu berarti masih ada gap sekitar 26,3% ya, yang belum menggunakan internet. Nah, kalau kita kemudian bergerak ke sebelah kanan peta ya, memang
penduduk Indonesia ini kebanyakan tentunya di daerah Indonesia bagian barat. Ya, jadi angka 73,7% itu pengguna internet memang masih sebagian besar di barat ya. Nah, dan itu juga yang menjadi PR kami ya, karena itu berarti terjadi gap telekomunikasi dan informasi yang harus kita upayakan agar saudara-saudara kita di Indonesia Tengah dan khususnya di Papua Barat, di timur Indonesia itu menikmati fasilitas infrastruktur telekomunikasi yang sama seperti kita. Inilah untuk memenuhi itu, Bapak Ibu sekalian, dalam lapisan telekomunikasi dan informasi terdapat kami juga membagi kepada 3 lapisan, Bapak Ibu sekalian, yaitu backbone, middle mile, dan last mile. Apa itu? Jadi backbone adalah sebuah jalur atau jalan, atau yang disebut dengan kalau Pak Joko bilang jalan tol informasi. Nah, backbone adalah jaringan tulang punggung ya, yang memang menghubungkan antara pulau ke pulau, kemudian kabupaten ke kabupaten yang memiliki kapasitas besar. Kemudian middle mile. Nah, middle mile itu kalau kita ibaratkan, saya minjem istilah dari mungkin PUPR nih ya, kalau ada jalan tol, tentunya ada jalan arteri ya. Nah, ini middle mile itu adalah jalan arterinya telekomunikasi dan informasi. Kemudian ada last mile. Last mile itu adalah koneksi yang memang langsung dirasakan oleh pengguna. Jadi seperti jalan lebih kecil lagi untuk sampai ke rumah, seperti itu. Nah, dari 3 lapisan yang lapisan telekomunikasi ini, kami melakukan beberapa program, diantaranya adalah Palaparing ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah dengar, kemudian BTS 4G yang kami sedang bangun, kemudian akses internet, kami memberikan akses internet ke pelayanan internet ya kepada seluruh public facility ya, yang kami nilai memang perlu dan juga itu merupakan usulan dari daerah. Nah, tadi saya juga mendengar dari acara yang di awal ya, bahwa banyak yang memberikan saran bahwa akan lebih baik itu bottom up ya. Nah, ini juga salah satu program kami yang memang bottom up di request oleh Pemda ya, yaitu akses internet dan BTS ini, yang kemudian kami bangunkan. Karena kami yakin memang Pemda yang paling tahu ya, ataupun masyarakat yang paling tahu di mana sih yang butuhnya. Kemudian ada satelit multifungsi Satria yang sekarang sedang konstruksi, yang insya Allah akan meluncur di tahun 2023. Ini juga untuk mendukung BTS dan akses internet kami, karena memang daerah-daerah yang kami serve atau kami layani itu memang daerah-daerah yang ujung-ujung nih, yang memang tidak terjangkau, sehingga membutuhkan menggunakan satelit. Kemudian ada juga solusi ekosistem yang sekarang kami lakukan, yaitu kami seperti memberikan pengenalan kepada masyarakat ya, bagaimana menggunakan internet yang baik dan produktif, kemudian juga memberikan satu jalan bagi daerah untuk ikut berpartisipasi untuk memenuhi telekomunikasinya. Gimana caranya? Itu melalui, kami kerjasama dengan Kemendes juga, yaitu dengan namanya program kemitraan BUMDes. Nah, BUMDes kami kenalin kepada penyelenggara internet, akhirnya mereka berbisnis bareng, yang intinya akhirnya si desa ini tidak hanya menikmati internet, tapi juga berbisnis internet melalui BUMDes. Sehingga pemasukan daerah, pemasukan dari dana desa tidak langsung digunakan habis, tapi justru berputar dananya. Nah, ini Bapak Ibu, balik kepada lapisan tadi ya, lapisan tadi. Untuk lapisan pertama jaringan backbone kami menyelenggarakan Palaparing, kemudian untuk lapisan kedua yaitu middle mile kami menyelenggarakan melalui
satelit multifungsi Satria, dan untuk last mile yang ke masyarakat langsung, kami mengadakan program BTS dan akses internet. Nah, balik lagi ke backbone, memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini terlihat sekali gapnya ya di Indonesia Barat itu, kalau kita lihat kabel seliweran kira-kira gitu ya, banyak sekali kabel ataupun backbone yang memang sudah terselenggara. Nah, bagaimana di tengah dan timur? Nah, inilah yang menjadi PR bakti ya. Kalau kita lihat dari 458.941 km jaringan backbone di Indonesia ini, jadi Palaparing itu 12.229 km. Walaupun terlihat porsi bakti itu kecil ya 12.000, tapi yang kami bangun memang daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan memang belum tersentuh oleh penyelenggara. Nah, kalau kita lihat Palaparing itu ada yang biru-biru ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di biru, jadi kami itu intinya yang di ujung-ujung. Nah, di Papua, di sini juga kami selenggarakan namanya Palaparing Timur. Nah, kami juga akan menyelenggarakan series atau kelanjutan dari Palaparing, yaitu adalah Palaparing integrasi, nanti akan kami jelaskan sekilas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi masuk kepada masing-masing proyek tadi ya, Palaparing salah satunya. Nah, Palaparing ini tadi yang saya cerita hasil konsolidasi dengan penyelenggara, di mana daerah yang tidak bisa dibangun backbone oleh para penyelenggara ya, karena memang tidak layak secara komersil, itu yang menjadi pemerintah lakukan melalui Kominfo dan Bakti. Nah, jadi Palaparing telah beroperasi sejak 2018, Bapak Ibu, dan operasionalnya selama 15 tahun. Apa kabar Palaparing? Jadi saat ini Palaparing sendiri sudah digunakan oleh berbagai penyelenggara akses. Jadi Palaparing itu konsepnya adalah kita menyediakan jalan tol yang memang digunakan oleh para penyelenggara untuk melayani. Nah, jadi dengan adanya Palaparing Barat misalnya, ini di jalur yang biru ini sudah ada 7 penyelenggara telekomunikasi yang mau berinvestasi dan melayani layanan internet ataupun layanan telekomunikasi di daerah-daerah tersebut. Kemudian kalau di Indonesia Tengah, dengan dibangunnya Palaparing Tengah, sudah ada 14 pengguna yang mau berinvestasi melayani di daerah-daerah di Palaparing Tengah, dan di timur sendiri di Papua Barat sudah ada 6 pengguna yang mau berinvestasi dan mau melayani masyarakat Papua untuk telekomunikasi dan internet. Ini merupakan satu hal yang positif ya bagi kami, walaupun perjuangan belum berakhir, karena memang menarik para penyelenggara telekomunikasi untuk masuk ke daerah-daerah yang non-komersil itu sulit ya, karena memang ada resiko bisnis dan lain sebagainya, tapi itulah ya yang memang harus kami perjuangkan untuk masyarakat di tengah dan timur Indonesia untuk bisa menikmati sama seperti kita semua layanan internet maupun telekomunikasinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lebih detail dari ini yang ada di Palaparing Timur. Jadi ini adalah daerah-daerah Palaparing yang ada saat ini untuk Palaparing Timur. Kalau kita lihat dari timur itu agak terpisah sedikit di bawah ya untuk Alor dan Kupang ya, tapi di situ memang ada penyelenggara telekomunikasi di sini. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita lihat disatukan nih ya backbone antara backbone Palaparing dan backbone nasional, jadi memang kami Palaparing sendiri sudah memenuhi marwahnya, yaitu untuk melengkapi ya yang tadi saya bilang, melengkapi jaringan backbone yang memang tidak dibangun oleh swasta. Jadi saat ini Palaparing kalau kita lihat Indonesia itu sudah terhubung ya
sudah ngering lah istilahnya seperti itu, sudah terhubung. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi yang kami ceritakan, PR belum usai bahkan untuk backbone, karena kalau kita lihat di barat sendiri sudah sangat ramai kabel. Jadi resiliensi terhadap telekomunikasi dan informasi di barat itu sudah sangat bagus. Contohnya misalnya ada satu backbone putus, langsung diganti. Tapi kalau untuk di tengah dan timur, memang ini kita perlu satu satu hal pembangunan infrastruktur backbone lagi untuk menciptakan resiliensi yang bagus. Kita lihat contohnya ada saudara kami kemarin Telkom ya yang mati di daerah Sarmi, sehingga di daerah Jayapura kemarin terganggu layanannya. Nah, untuk membantu para penyelenggara ya Telkom, di sini ada Icon dan lain sebagainya ya, penyelenggara lain, supaya di tengah dan di timur masuk, maka Bakti ini mau ada satu proyek lagi yang saat ini juga sedang dianalisa oleh Bappenas. Kami sudah mengajukan untuk masuk ke PPP-Book, yaitu palaparing integrasi. Kenapa sih kami perlu palaparing integrasi? Yaitu memang ada kondisi geografis yang sulit ya di Palaparing ya, kalau kita lihat, karena kita di ujung-ujung, itu memang tugasnya di situ, tapi memang membuat satu daerah dari non komersil menjadi komersil ataupun bisnis yang bagus itu perlu waktu ya. Yang kedua adalah tantangannya situasi keamanan ya, di daerah sebagian daerah Palaparing. Kami contohnya di daerah Ilaga ya, di tempat kami membangun di sini ya di P15 microwave kami itu ada vandalisme, tapi itu tidak menyurutkan kami ya. Kami akan terus perbaiki untuk tetap bisa melayani daerah Ilaga. Kemudian yang ketiga, tentunya karena ini Palaparing merupakan bagian dari backbone nasional, maka kerjasama dengan industri itu sangat penting. Tapi tentunya view-nya beda nih, karena Bakti Kominfo bukan view bisnis, tapi kalau penyelenggara view-nya bisnis. Nah, kira-kira gitu. Nah, disitulah yang terjadi gap juga. Yang keempat, kebutuhan dari penyelenggara yang mau sewa Palaparing saat ini pengennya solusinya end-to-end. Yang kelima, jaringan backbone Indonesia yang tadi saya cerita, Bapak Ibu, memerlukan resiliensi terutama di tengah dan timur Indonesia. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan internet cepat tentunya saat ini semakin mendesak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah Palaparing integrasi ya. Palaparing yang tadinya terputus-putus dari segi yang dibangun Bakti ya, maka kami akan bangun sambung menyambung dari barat sampai timur, tengah, utara sampai selatan, bangun untuk menyambungkan Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur. Nah, Palaparing sendiri yang biru, dan Palaparing integrasi yang baru ini yang merah. Nah, ini ada, ya. Mohon maaf nih, mengingatkan saja kalau bisa dioptimalkan waktunya 2 menit ya Pak. Misalnya. Oke. Iya. Saya suka kelupaan kalau ngomong Pak. Ini menarik Pak, sebetulnya menarik. Mohon maaf nih keterbatasan waktu Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini kenapa kami bangun seperti ini, tentunya intinya untuk mempermudah akses telekomunikasi ke tengah dan ke timur, terutama di daerah Papua yang memang kami bangun. Sebagian besar pembangunan kami itu di daerah Papua dan Papua Barat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini Palaparing yang tadinya seperti ini akan jadi seperti ini sebagai kelanjutannya. Nah, ini masuk kepada program BTS ya. Nah, ini juga kami sudah membangun 1.682 BTS ya, yang lagi-lagi sebagian besarnya ada di Papua dan Papua Barat. Kemudian untuk selanjutnya kami akan membangun di tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 7.904 BTS. Nah, BTS ini tentunya kami bangunnya di daerah black spot. Nah, Papua sendiri ada di area 6789, yaitu 66% dari keseluruhan BTS yang kami bangun.
totalnya kalau kita jumlahkan 6789 adalah 5.204 BTS yang akan kami bangun untuk melayani masyarakat Papua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya cerita bahwa untuk BTS existing sendiri saat ini kalau untuk di Papua 214 dan untuk di Papua Barat 243 dan BTS yang baru yang akan kami bangun untuk di area Papua dan Papua Barat totalnya adalah 5.204 yang sekarang lagi proses pembangunan. Ini adalah potret program kami yang lain yaitu akses internet ya Bapak Ibu sekalian yang sedang kami bangun di seluruh Indonesia untuk melayani tempat-tempat facility public ya, public facility ya. Totalnya sudah 11.589 titik dan tentunya Papua adalah salah satu yang memang paling banyak yang kami bangun tentunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk di akses internet tahun 2021 ini memang kami sedang membangun lagi di Papua. Ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu 517 lokasi dan 159 lokasi yang sudah dibangun. Sekarang memasuki tahap 3, saya langsung singkat saja. Tahap 3 yaitu di 1.316 lokasi. Nah ini juga kami bekerja sama dengan Pemda dan kami sangat terbantu dengan para teman-teman kami ya Pemda di Papua maupun Papua Barat, baik provinsi maupun kabupaten, karena memang sangat aktif untuk membantu kami dalam memberikan fasilitas telekomunikasi dan informasi di Papua. Terima kasih, itu aja Pak Zulfakar. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haris. Ini sangat menarik Pak. Soalnya kita sebetulnya jarang ya Pak membicarakan bagaimana backbone-nya dan lain sebagainya. Tahunya kita cuma pemakai aja Pak. Pemakai saja gitu kan Pak. Betul. Tapi tadi kami sangat mengapresiasi Pak, kata kuncinya barangkali kalau kami ambil adalah sepertinya bagaimana ke depan Bakti Kominfo akan melakukan percepatan dalam hal transformasi digital. Dan memang fokusnya kami juga sangat mengapresiasi Pak untuk mengisi gap khususnya pada wilayah-wilayah yang barangkali dalam tanda kutip secara prospek itu memang tidak ada investor yang akan masuk. Nah, tapi kita harapannya dengan tersedianya teknologi informasi ini, itu juga akan mengundang pihak-pihak investor juga untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Nah, berbicara soal Papua, sebetulnya memang terus terang saja, sumber daya yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sayangnya memang kita masih berbicara pada bagaimana distribusinya keluar dari Papua. Dan bagaimana kemudian kita mendukung industri pengolahan yang kaya sumber daya alam itu untuk kita melakukan hilirisasi di industri. Nah, saya kira tadi kalau dikaitkan dengan PUPR, kita tidak perlu khawatir lah ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Arif, akan memberikan dukungan 20 tahun ke depan dalam konteks untuk mendukung infrastruktur dasarnya, juga mengenai ekonominya, yang juga akan fokus kepada hilirisasi industri. Nah, tentu ini sangat bersinergi dan pada akhirnya harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, bagaimana mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain, itu bisa kita wujudkan. Nah, barangkali memang yang juga cukup penting untuk kita sinergikan adalah bagaimana ketika kita ingin mendorong industri tersebut, dukungan dari energinya. Nah, oleh karenanya, kami dalam hal ini kami mohon perkenan dari Pak Abdul Farid untuk menyampaikan bagaimana nanti 20 tahun ke depan dalam upaya kita mendorong percepatan industrialisasi juga di Papua dan bagaimana juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya dalam aspek energinya. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Abdul Farid untuk menyampaikan paparannya Pak. Baik, terima kasih Pak Zulfakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Zulfakar, Pak Rahman, Pak Haris, dan semua yang join di dalam grup BR3 ini. Sebenarnya kami akan share screen paparan kami.
akan kami paparkan mengenai PLN dalam hal ini fokus ke unit induk wilayah Papua dan Papua Barat. Sedikit kami sampaikan visi kami, yaitu menjadi penyedia utama layanan kelistrikan yang menerangi seluruh pelosok tanah Papua dan Papua Barat dengan kapasitas yang cukup dan andal berorientasi pada green energy. Dengan 3 misi, yaitu 1, mengelola kegiatan mulai dari pembangkitan, penyaluran, pendistribusian tenaga listrik dengan jumlah mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misi yang kedua yaitu mengelola niaga dan manajemen pelanggan serta penjualan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan serta meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang misi ketiga yaitu mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, efektif, dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dengan berprinsip good corporate governance. Ini sedikit gambaran saat ini pengelolaan PLN di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami memiliki 8 unit pelaksana pelayanan pelanggan. Kalau zaman dulu area namanya, ada Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Timika, Nabire, Manokwari, dan Sorong. Di support UP2K namanya yang mengelola pengembangan listrik desa, yaitu UP2K Papua dan UP2K Papua Barat, serta 1 UPK yaitu yang mengelola pembangkit-pembangkit besar di 2 provinsi sekaligus. Berikut kondisi kecukupan daya yang ada saat ini. Jadi ada tabel keseluruhan daya mampu dan daya beban puncak serta cadangan daya. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa hampir di semua titik mengalami kecukupan daya, daya sangat cukup. Di Jayapura ada reserve margin 51%, di Biak lebih besar lagi, ya lebih-lebih di Merauke, itu cadangannya lebih dari beban puncak, cadangannya sendiri 116%, sehingga katakanlah untuk saat ini sangat terbuka peluang untuk berinvestasi di Papua maupun Papua Barat. Dan tentu kalau ada kebutuhan lebih besar lagi, PLN tetap akan support, asalkan sudah jelas kapan planning dari kebutuhan energi tersebut, baik industri maupun bisnis. Juga kami gambarkan Papua cukup tinggi pertumbuhannya, lebih tinggi dari rata-rata nasional, karena memang Papua adalah kawasan yang bertumbuh. Baik jumlah pelanggan maupun penjualan itu rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Untuk komposisi pembangkit saat ini kami masih bertumbuh kepada pembangkit thermal, yaitu PLTD, PLTU. Namun sudah mulai kami rintis ada PLTA juga cukup banyak. PLTA besar dan kecil ya, atau PLTMK. Namun bagaimanapun tetap harus perlu upaya-upaya memaksimalkan energi primer yang ada di sini, terutama air, untuk beberapa waktu ke depan. Ciri khas layanan di Papua yaitu kecil-kecil, banyak, dan terpisah. Ini bedanya dengan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang semuanya mungkin sudah terkoneksi, tapi kalau di Papua ini kecil-kecil, tersebar, terpisah, atau isolated. Jadi ada untuk sistem yang menurut kami besar, kalau untuk ukuran di Jawa ini kecil, untuk kami besar di atas 5 MW, itu ada 13 sistem. Dan untuk sistem kecil-kecil, kurang dari 5 MW ini ada 145 sistem kecil. Dan semuanya terpisah, tidak ada jaringan penyambungnya. Jadi tantangan pengiriman BBM, pemeliharaan, pengiriman personil, dan lain-lain itu ada tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan layanan ke seluruh pelosok tanah Papua. Ini sedikit gambaran mengenai komposisi pelanggan saat ini, bahwa pelanggan kami masih didominasi oleh rumah tangga. Ini berarti memang perlu support berbagai pihak supaya bisa mendorong naiknya bisnis maupun industri. Jadi dari jumlah pelanggan saja, dari 742.000 pelanggan saat ini, 663.000 sendiri itu pelanggan rumah tangga. Selebihnya ada sedikit yang sosial, bisnis, industri, dan pemerintahan.
salah satu ciri khas layanan kami yang dominan di Papua dan Papua Barat adalah listrik desa. Karena memang saat ini mungkin yang paling rendah rasio desa berlistriknya. Di Papua ada 5.521 desa, di Papua Barat ada 1.837 desa. Dari 5.521 tersebut, saat ini masih ada 270 desa belum berlistrik. Dan yang sudah berlistrik, belum semuanya berlistrik PLN. Ada yang menggunakan, katakanlah masih teknologi LTSHE, ini boleh dikatakan sebenarnya pra-elektrifikasi, jaringan tanpa jaringan, hanya masing-masing di rumah diberikan fasilitas solar panel oleh pemerintah. Ada juga yang swadaya masyarakat sendiri, ada beli genset dan lain-lain. Ada yang sudah berlistrik PLN. Jadi dari 5.521 di Papua itu hanya 1.274 yang berlistrik PLN. Demikian juga di Papua Barat, dari 1.837 hanya 842 desa yang berlistrik PLN, selebihnya itu non-PLN dan LTSHE. LTSHE ini lampu tenaga surya hemat energi. Satu rumah diberi panel surya yang bisa melistriki hanya 3 lampu sebagai bentuk awal elektrifikasi. Namun demikian, kami patut bangga di era pemerintahan Pak Jokowi ini kami terus disupport sehingga bisa dilihat bahwa pertumbuhan desa berlistrik begitu naik signifikan. Tahun 2016 kami bisa melistriki 96 desa untuk total gabungan Papua dan Papua Barat. Sebelumnya itu mungkin hanya belasan desa aja setahun. Di 2017 meningkat lagi 191, dan di 2018 naik lagi 197, dan puncaknya di 2019 ada 218 desa. Di 2020 dan mungkin nanti sampai dengan akhir 2021 ini memang menurun drastis karena memang pertama desa yang harus dilistriki makin pelosok, makin jauh dari akses jalan. Yang kedua karena efek pandemi. Jadi dari sisi pemerintah sendiri ada refocusing anggaran, terus dari sisi pabrikan sendiri ada beberapa yang tertunda eksekusinya karena ada yang pertama ada kendala produksi, kendala transportasi, kendala operasional tukang dan lain-lain, sehingga memang untuk 2020 dan 2021 ini jumlah desa yang berhasil kami listriki tidak sebanyak di 2018. Dalam rangka mempercepat elektrifikasi, PLN menerapkan ada 4 strategi besar mengikuti kondisi dari desa tersebut. Karena kondisi desa itu ada yang benar-benar jauh dari mana-mana dan terpencar rumah-rumahnya, ada yang jauh dari mana-mana tapi jumlahnya banyak dan ngumpul. Ada yang dekat dengan jaringan. Nah, untuk yang benar-benar jauh dan titik-titiknya terpencar itu kami menerapkan ada teknologi terbaru yaitu PV spell dan talis atau tabung listrik. Namun kalau yang dekat dengan jaringan kita hanya menarik jaringan existing, dan kalau yang jauh dari jaringan namun jumlahnya banyak dan titik-titiknya terkumpul rumah-rumah itu kami terapkan ada yang menggunakan PLTD hybrid. Namun juga ada untuk mengencarkan penggunaan green energy kami bangun PLTS. Berikut adalah angka-angkanya, estimasi sampai dengan Desember nanti pencapaiannya, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Sedikit kami kenalkan di sini mengenai spell atau ABDAL, bahwa pada dasarnya semacam baterai atau power bank tapi sangat besar, yang bisa menghidupi satu rumah dengan rata-rata 3 lampu yang bisa hidup kalau dalam kondisi penuh itu melistriki selama 3 atau 4 hari atau bahkan bisa sampai 5 hari, tergantung masyarakat itu penggunaannya seberapa hemat. Model pengoperasiannya pada saat sudah penuh, ABDAL ini dibawa pulang ke rumah untuk melistriki perangkat di rumah. Setelah kosong, maka ABDAL ini dibawa lagi ke tempat pengecasan yang sudah disiapkan oleh PLN, yang sementara ini semuanya bersumber dari panel surya.
energi sumber energi primernya. Kenapa panel surya? Karena memang desa-desa yang kami sasar ini jauh dari transportasi, akses transportasi, katakanlah dengan pola biasa seperti genset begitu akan kesulitan mengirimkan BBM, sehingga kita memilih cara ini. Ini sedikit gambaran mengenai ABDAL dan SPEL yang saat ini sedang kami galakkan. Ini fisiknya, sekaligus kami mengenalkan di sini bahwa saat ini untuk desa-desa di Papua ini sudah mulai kami terapkan mekanisme seperti ini. Dan ini adalah sasaran kami sampai dengan tahun depan, akan kami listriki 285 desa sampai dengan akhir 2022 nanti. Ini distribusinya kabupaten-kabupaten yang akan kami listriki menggunakan pola ini. Nah, ini berikut adalah tahun 2021 itu sebanyak 37 desa, karena memang tahap awal, dan ini distribusi dari masing-masing kabupatennya, dan ini yang akan kami listriki pada tahun 2022. Hingga total nanti 227 desa akan kami listriki menggunakan ABDAL dan SPEL ini. Ini ilustrasi saja mengenai implementasi yang ada di lapangan. Kami pun juga sudah mengunjungi, belum lama ini kita launching di Desa Coisi, Pegunungan Arfak, diikuti oleh Bapak Dirjen PBTKE, Bapak Bupati Pegunungan Arfak, dan dari PLN Pusat. Ini tempat pengecasan, disinilah masyarakat melakukan pengecasan apabila ABDAL atau power bank-nya habis. Berikut kami sampaikan mengenai pengembangan pembangkit dan sistem transmisi untuk Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini mungkin perlu kami sampaikan bahwa karena RUPTL yang diikuti oleh PLN, RUPTL yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM yang harus diikuti oleh PLN itu hanya 10 tahun, kami hanya menampilkan sampai dengan 2030 sesuai dengan RUPTL yang sudah ditetapkan. Meskipun nanti akan kami gambarkan sedikit kira-kira bagaimana proyeksinya untuk 10 tahun berikutnya. Kami tampilkan dahulu mengenai sistem Jayapura, merupakan sistem yang paling besar saat ini. Kondisi saat ini sistem Jayapura itu dipasok dari PLTA Orya 20 mega, ada PMG Holtecam 50 MW, Jayapura Piker 40 MW, dan PLTU Holtecam 20 MW. Dengan kondisi ini Jayapura masih sangat aman, sangat terbuka untuk investasi yang investasi yang mungkin bisa dilakukan di sini. Sistem Jayapura ini memasok kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta sebagian Kerong, Kabupaten Kerong. Berikut adalah kondisi, mohon maaf, ada sedikit kelambatan slideshow karena jaringan mungkin ini. Nah, berikut ini adalah planning pembangunan aset-aset kelistrikan dari tahun 2021 sampai 2030 untuk menjaga tetap terpenuhinya syarat minimal reserve margin atau cadangan daya. Di sini bisa kami sampaikan bahwa yang hitam ini adalah existing, yang putih adalah rencana, yaitu akan ada pembangunan PLTA Orya Jilid 2 14 mega, ada pembangunan lagi GI Sentani baru 2x30 MVA, ini pemana trafonya, ada pembangunan GI Angkasa 2x30 MVA, ada lagi pembangunan PLTMG Jayapura yang akan COD 2022 50 mega lagi, termasuk untuk memperluas jaringan kita akan bangun juga GI ke arah Kerong, Kabupaten Kerong.
dan ada apa namanya EBT, mungkin berbasiskan solar panel 50 MW yang akan COD di 2029. Ini adalah gambaran singkat mengenai planning pengembangan kelistrikan di sistem Jayapura. Setelah Jayapura kita ke Timika. Timika cukup pesat juga pertumbuhannya. Berikut adalah rencana pengembangannya bahwa pada 2025 kami targetkan ada PLTS plus baterai sebesar 10 MW ini untuk mengejar EBT. Ada juga PLTMG Timika yang ditargetkan bisa COD tahun depan sebesar 40 mega. Ada rencana pembangunan GI Timika 2 kali 60 MW, cukup besar untuk sistem Timika saat ini, akan sangat berlebih. Dan PLTMG Timika 3 yang ditargetkan COD 2026, daya 20 mega. Dengan planning ini insya Allah akan sangat bisa mendukung kebutuhan kelistrikan baik industri, bisnis maupun rumah tangga dan pemerintahan sampai dengan 2030 ke depan. Nah, ini yang tantangan yang luar biasa, yaitu sistem Wamena. Namanya sistem Wamena, tapi ini ada cukup banyak kabupaten. Karena memang di wilayah pegunungan ini ada banyak kabupaten yang sumber energinya mungkin akan berpusat, sementara ini akan berpusat di Wamena. Akan ada tambahan, ada PLTM Walesi, Kaskading, ada PLTA Baliem, ada PLTM Walesi Blok 2, dan lain-lain. Nah, ini kami memang mengutamakan nanti semuanya berbasiskan EBT. Energi dari Wamena atau Kabupaten Jayawijaya ini akan dialirkan melalui transmisi yang juga akan dibangun nantinya, mulai di Elelim, Karubaga, Mulia, Ilaga, dan juga sampai Duga. Ini perlu perlu support semua pihak, karena ini kalau bisa terrealisasi akan membuat banyak perubahan di pegunungan yang saat ini kami masih belum bisa memenuhi semuanya, karena ada beberapa kelistrikan. Ada 7 kabupaten di Papua ini yang PLN belum masuk, karena pada masa sebelumnya Pemda memilih untuk mengelola sendiri. Namun sekarang dengan beriringnya waktu, ya dengan makin tumbuhnya pengguna, pemerintah di kabupaten ini mulai mendekati PLN untuk minta PLN yang mengelola kelistrikannya. Nah, kami sedang melakukan persiapan-persiapan, Lanijaya mungkin, Tolikara, Kabupaten Mamberamo-Raya, yang mungkin dalam waktu dekat ini, dan Pegunungan Bintang yang dalam waktu dekat ini akan kami kelola kelistrikannya. Di Papua Barat ada Sorong yang sistem terbesar di Provinsi Papua Barat. Untuk tahun 2021 ini kelistrikannya sudah sangat bagus, lebih dari cukup, transmisinya sangat kuat. Ada PLTMG Sorong 50 mega yang secara biaya sangat murah karena gasnya melalui pemipaan dari sumurnya yang dekat dengan posisi PLTMG. Jadi ini satu-satunya pembangkit yang sudah full menggunakan gas di wilayah kami. Dan berikut adalah rencana pengembangan sistem Sorong untuk 10 tahun ke depan. Jadi akan ada tambahan transmisi, ada tambahan GI, ada tambahan pembangkit. Karena kalau kita berharap sangat banyak, katakanlah seperti KIK Sorong itu tumbuh. Sehingga kita harus menyiapkan mulai dari sekarang kebutuhan pembangkitnya, sehingga untuk beberapa tahun ke depan kita sudah mengantisipasi.
Di Papua Barat, di ibu kota sendiri juga terus kami kembangkan. Saat ini semuanya masih menggunakan masih menggunakan jaringan tegangan menengah 20 kV. Seiring dengan bertumbuhnya beban, tentu tidak mungkin lagi tetap menggunakan sistem 20 kV. Kami sudah membebaskan lahan untuk tapak-tapak tower dalam rangka pembangunan transmisi dan GI. Jadi ini masih dalam proses persiapan, yaitu pembebasan lahan. Tapi dengan sistem yang ada saat ini sudah cukup. Ada PLTMG Manokwari 20 mega, ada juga perusahaan swasta pabrik semen yang ikut berpartisipasi memasok energi yang kami beli secara excess power, contracted power. Ke depan akan kami bangun itu GI Pravi, GI Ransiki merupakan ibu kota dari Manokwari Selatan, dan GI Manokwari sendiri. Terakhir adalah sistem Merauke. Saat ini seperti saya sampaikan di depan, lebih dari cukup. Namun untuk antisipasi ke depan, kami tetap memplanning akan ada tambahan PLTBM, yaitu menggunakan biomass dari kayu-kayu yang dihancurkan untuk sebagai bahan bakar. Saat ini sudah beroperasi PLTBM ini 1,3,5 mega sebenarnya. Nanti di 2024 direncanakan akan bertambah lagi 10 MW. Ini berikutnya sistem yang lebih kecil, yaitu biak. Di sini dayanya sangat melimpah, bebannya belum tumbuh. Dengan beban puncak yang hanya sekitar 15-an mega saat ini, di sana ada 3 pembangkit besar, ada PLTMG Biak 15 MW, PLTMG Biak 2 10 MW, Karangmulia sekitar 6 MW di PLTD lama. Di Biak pada prinsipnya siap apabila ada investor-investor yang mau berbisnis di Biak karena listriknya sekarang sangat cukup. Selain Biak, sampingnya di bawahnya lagi ada Nabire, ini juga surplus, sangat surplus. Kondisi saat ini ada PLTMG Nabire 23 MW, ada PLTMG Nabire 2 10, berarti sudah 33 ditambah PLTD yang lama dengan beban 17 mega sangat melimpah saat ini. Dan untuk antisipasi ke depan sudah ada planning 2022 ada IPP PLTU Nabire 2 kali 7 MW dan PLTM kali bumi 6,35 MW yang dijadwalkan COD 2025. Nah, bagaimana Papua pada 20 tahun ke depan? Nah, saya cerita sedikit, saya mencuplik potensi energi air di Papua, yaitu di salah satu sungai, yaitu Sungai Mamberamo. Saya mau sampaikan bahwa ke depan Papua ini sangat berpotensi untuk menjadi apa saja, karena potensi energi listrik ini melimpah. Katakanlah smelter dibangun di Papua, atau akan ada industri apa, segala macam. Saya hanya menyampaikan bahwa potensi energi air sangat tinggi. Satu, padahal ada sungai besar, ada Digul, ada Mamberamo, ada sungai-sungai yang di bawahnya ini skalanya juga masih sangat banyak. Saya mengambil satu sungai aja, yaitu Mamberamo. Mulai dari hulu sungainya namanya Puncak Mandala, muara sungainya Samudra Pasifik. Saya kalau dari pesawat kelihatan banget ini warnanya coklat sungainya ini kalau musim hujan begini. Itu memiliki potensi 12.000 MW. Luar biasa besar. Sekarang aja 1.000 MW keseluruhan Papua dan Papua itu tidak sampai 1.000 MW Pak saat ini beban puncaknya. Ini tersedia di satu sungai ini menurut kajian BPPT ada 12.000 MW. Intinya ke depan sangat terbuka lebar, perlu kolaborasi banyak pihak karena memang pengelolaan sumber daya alam untuk keperluan PLTA ini banyak aspeknya, mulai lingkungan, adat, sosial, dan lain-lain, dan termasuk biaya investasi, sama kelayakan
karena pada umumnya sumber energinya ini sudah tertentu, padahal kebutuhan di tempat yang lain. Mungkin perlu pembangunan transmisi yang sangat panjang, bisa jadi seperti itu. Tapi bagaimanapun, faktanya adalah saat ini sudah ada potensi energi yang begitu melimpah. Pak Farid, Mungkin itu Pak Zulfakar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin pas Pak waktunya. Iya betul Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya Pak. Baik, terima kasih ke Pak Zul. Baik, terima kasih banyak Pak Farid, luar biasa nih pas nih waktunya nih. Baik, saya kira ini dukungan PLN tentu ke depan sangat diperlukan di Papua Barat dan juga Papua untuk mendukung tadi percepatan kita upaya dalam percepat pembangunan Papua untuk mendukung industri, rumah tangga, juga bisnis dan juga termasuk pemerintahan ke depannya. Baik, saya kira mungkin kita masih tersisa waktu kurang lebih 19 menit. Ini kami mohon perkenan dari Pak Cahyo, yang beliau sudah cukup malang melintang ini untuk di Papua ya. Pak Cahyo ini sudah cukup lama gitu dari UIP mengamati, tahu betul istilahnya jeruannya Papua, wilayah Papua ini. Nah, untuk itu kami mohon perkenan Pak Cahyo untuk mungkin untuk menyampaikan tanggapannya Pak terhadap paparan yang para narasumber. Ini sebetulnya sangat berkaitan dalam konteks infrastruktur di pelayanan dasar dan ekonomi, dukungan teknologi informasinya dan juga tentu dukungan energinya untuk memandang bagaimana sinergi ini harus kita lakukan dalam 20 tahun mendatang. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Cahyo untuk menyampaikan ininya Pak, tanggapannya, kami persilakan. Terima kasih Bapak Zulfakar, saya tidak akan bicara lama mungkin ya, karena waktunya hampir habis. Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu narasumber yang terhormat, yang terkasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya minta tolong bantuan dari panitia untuk share screen ya, ternyata internet di LIPI, di BRIN ini tidak bagus ya. Kalau nanti ini mati zoom-nya. Pertama terima kasih saya sampaikan atas undangan yang telah diberikan oleh panitia. Mohon izin mengenalkan diri, saya Cahyo, peneliti ahli utama bidang sosiologi di Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya tidak akan banyak menyampaikan. Pertama, mungkin dari beberapa kajian tentang dampak infrastruktur di Papua itu sudah banyak dilakukan ya. Salah satu contohnya adalah Eben Gigse dan Van Bilsen. Dia membuat riset sebetulnya lama tahun 2002 tentang jalan Trans Papua yang menghubungkan dari Nabire ke Inarutali. Nah, dia mengatakan bahwa jalan itu memiliki konsep kebudayaan. Ini saya teringat ya, amanah dari Bapak Presiden dan dari Wakil Presiden tadi, bahwa pembangunan di Papua itu harus mengangkat harkat dan martabat manusia. Apa arti harkat dan martabat manusia di dalam pembangunan infrastruktur? Ini saya kira sangat penting ya, agar bagaimana arahan dari pemerintah itu bahwa pembangunan infrastruktur itu juga harus menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan. Ini salah satu contohnya adalah riset ini menyampaikan bahwa jalan memang pertama dibangun tahun 79 ya, untuk memenuhi kebutuhan transmigrasi. Tetapi kemudian lama-kelamaan jalan itu bisa membuka keterisolasian dan kemudian jalan itu menjadi fungsi dari kebudayaan. Artinya apa? Orang-orang Mei yang ada di Inarutali, yang ada di sepanjang jalur itu kemudian bisa mengunjungi keluarganya ya. Yang dulu mereka jalan kaki, kemudian mereka mengunjungi keluarganya dan mereka bisa melakukan pertukaran ya. Namun dalam riset ini Van Bilsen juga mengkritik ya, keduanya mengkritik bahwa seharusnya pembangunan jalan itu, perumusan pembangunan jalan itu harus melibatkan masyarakat adat atau masyarakat asli. Dia mencontohkan pembangunan jalan di Papua New Guinea yang dilakukan oleh etnis Wahgi. Itu jalan itu pertama dibangun oleh pemerintah adalah untuk fungsi kekeluargaan, untuk menghubungkan antara kelompok-kelompok etnis yang tinggal berserakan di daerah pegunungan. Kemudian baru jalan itu berfungsi untuk ekonomi, karena memang sangat susah, karena ada perspektif yang berbeda
antara masyarakat asli dengan investor atau dengan pemerintah. Mereka melihat bahwa segala sesuatu bentuk program pembangunan itu harus harus memperkuat identitas mereka, harus melibatkan mereka di dalam perencanaan. Misalnya bagaimana jalan itu agar tidak melampaui tempat-tempat sakral, tidak melalui hutan sagu dan lain-lain. Jadi itu yang disampaikan. Ada fungsi kebudayaan dari jalan. Kemudian juga yang riset yang kedua ini adalah dari Kusuma Riyadi tentang Jalan Trans Papua di Pegunungan Tengah yang dianggap sebagai road for disaster dan membuat orang Papua semakin termarginalkan. Kusuma Riyadi adalah antropolog dari Harvard University, kampus Madison, kawan saya juga. Dia juga sekarang postdoctoral fellow di Georgetown University di Amerika Serikat. Beliau banyak melakukan riset etnografi di Pegunungan Tengah ya. Beliau tinggal bersama orang asli Papua, tinggal di Honai, makan di Honai, dan hidup dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dia menyampaikan bahwa dia mewanti-wanti ya, agar jalan yang dibangun itu tidak membuat eksploitasi yang lebih besar. Misalnya dia menyampaikan bahwa justru jalan yang dibangun itu banyak memfasilitasi barang-barang produksi dan barang-barang industri kampung-kampung seperti Coca-Cola misalnya ya, Indomie dan lain-lain. Tapi kemudian jalan itu tidak membawa atau sedikit membawa manfaat ekonomi dari kampung-kampung ke kota, ke Wamena atau ke kota-kota distrik. Justru mereka kemudian semakin bergantung pada beras, pada Coca-Cola, pada sarden dan Indomie. Kemudian mereka melupakan ya mereka melupakan pangan lokal, berbagai kearifan lokal, pangan, obat-obatan dan lain-lain. Sehingga kemudian ketika beras tidak datang, barang-barang itu tidak datang, kemudian menjadi bencana ya. Kemudian yang terakhir dari penelitian kami, LIPI dan The Asia Foundation, bahwa kami melakukan riset ya di melakukan riset konektivitas di Papua dan Papua Barat, menyusuri jalan-jalan ya dari Jayapura ke Nimboran, ke Depaprik, kemudian sampai ke Senggi. Itu tadi saya ingat Bapak PLN tadi, Pak Direktur PLN ya. Saya lihat di sepanjang jalan antara Kerom dan Senggi itu banyak listrik itu yang segi 4 besar sekali. Panel ya, panel solar cell. Panel solar cell itu banyak sekali. Kemudian jadi jemuran, ini jemuran pakaian ya. Itu besar sekali, mungkin yang besar ya. Saya tanya, Bapak, Mama, ini kenapa jadi jemuran? Mengapa Bapak tergunakan ini untuk listrik? Dia bilang hanya 1 tahun listrik itu berjalan, kemudian tahun kedua rusak, mereka tidak bisa mengganti suku cadang dan tidak tahu bagaimana mengganti suku cadang. Ternyata gejala ini juga saya temukan di beberapa tempat ya ada yang bagus ya, ada yang bisa memelihara solar cell, tapi ada yang 1 tahun kemudian mati, kemudian itu jadi jemuran. Sayang sekali, mungkin harganya mahal ya. Itu contoh ya. Kemudian mereka juga mereka sering mengatakan, oh Bapak, jalan itu sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita sekarang tidak lagi berjalan kaki, tapi bisa naik angkutan. Tapi kami lebih membutuhkan itu jalan pada skala lokal, jalan untuk komunitas. Itu dalam bahasa antropolog, the road for community. Apa itu road for community? Jalan yang bisa menghubungkan antara rumah di mama-mama Papua dengan pasar di kampungnya atau dengan puskesmas di tingkat distrik. Jadi bukan jalan antar kabupaten. Seringkali kampung mereka itu jauh ya. Ada yang 5 kilo dari sepanjang jalan trans, sehingga mereka tetap jalan kaki ke pinggir jalan trans, kemudian menunggu kalau ada mobil gardan yang lewat. Nah, ini tergantung juga, kadang-kadang kalau ada mereka mau menumpang, itu sopir yang orang non Papua itu takut kalau mereka jatuh pasti akan didenda atau akan dieksekusi di tempat kalau ini. Nah, itu seringkali mereka susah. Nah, oleh karena itu saya kira saya tidak tahu bagaimana cara ini menyelesaikan masalah ini. The road for community, jalan dalam skala terbatas yang mampu mendorong kebutuhan pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, jalan pada tingkat lokal. Ini yang diperlukan ya.
Tetapi tidak berarti jalan antar kabupaten itu tidak diperlukan. Mungkin it's necessary, but it is not sufficient, ya. Itu diperlukan tapi tidak mencukupi. Kemudian dari beberapa, waktu saya tidak banyak, saya akan ini sebetulnya ada Bapak Ibu bisa ini membaca di buku Mosaik Cendrawasih yang diedit oleh Ibu Adrian Elizabeth. Di situ ada beberapa dampak dari pembangunan infrastruktur. Pertama adalah, ini maaf tidak ada di PPT ya. Pertama adalah ini persoalannya saja. Kalau manfaatnya saya kira kita semua sudah tahu lah. Jalan itu adalah simbol pembangunan, perubahan dan kemajuan dan kebudayaan. Tetapi ada stagnasi pelayanan publik. Jadi kita harus berhati-hati karena dengan jalan yang halus itu persoalan budaya masih muncul. Justru maaf, bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru itu sering ke kota. Ibu-ibu suster, tenaga medis itu justru lebih banyak meninggalkan tempat karena dengan jalan mereka tidak mau tinggal di rumah di puskesmas atau mereka tidak mengajar, mereka malah sering balik ke kota, bahkan sering tidak ke kampung. Jadi jalan ini juga bermata dua. Kemudian yang kedua soal ganti rugi. Ini kita harus mengetahui dan memahami kebudayaan orang Melanesia atau orang Papua bahwa tanah itu adalah komunal. Oleh karena itu bagaimana membuat mereka itu merasa memiliki jalan. Bagaimana kalau kita ingin bangun PLTA, bagaimana agar PLTA itu dimiliki oleh mereka. Bagaimana caranya? Ya kita harus datang ke honai-honai, datang ke para-para dan meyakinkan mereka bahwa apa yang kita bangun adalah milik orang Papua, sehingga melibatkan mereka dalam dialog, dalam pertemuan, sehingga mereka bisa memutuskan apa bentuknya, bagaimana rumah yang akan dibangun. Ini juga saya memberi masukan bagi Kementerian PUPR. Misalnya honai di Wamena itu banyak rumah seng, rumah yang dibangun oleh pemerintah. Mereka tidak suka itu rumah seng. Secara budaya mereka itu lebih suka honai. Oleh karena itu LIPI saya tidak lupa tahun 2000-an itu membuat contoh honai sehat. Honai sehat itu rumah dari kayu tapi beratap daun rumbia, tapi mereka dikasih ventilasi. LIPI melakukan riset bagaimana membentuk honai yang sehat itu. Bagaimana membentuk rumah adat yang sehat. Jadi jangan sampai kita menyeragamkan rumah di Cilengsi, rumah di Depok sama dengan rumah di Wamena. Ini adalah persoalan kearifan lokal. Jadi bagi Bapak pejabat DPU, kalau membangun rumah di Papua, hendaklah meminta pendapat dari para antropolog atau orang asli Papua atau dari Dewan Adat Papua. Rumah yang dibangun itu seperti apa? Jadi jangan kita membuat penyeragaman dari Aceh sampai Merauke itu dengan rumah yang sama, rumah seng, rumah tembok. Tidak. Kita harus membikinkan rumah yang sesuai dengan rumah adat istiadat mereka. Ini yang saya lihat adalah penyeragaman. Rumah KPR di mana ini di Sawangan ya sama dengan rumah yang dibangun di Salsapor dan lain-lain. Itu. Yang kedua adalah persoalan kerusakan lingkungan. Saya kira ini sudah banyak sekali kritikan ya bahwa soal kerusakan lingkungan, soal pembangunan jalan jangan sampai merusak habitat penyu misalnya. Saya mendengar ya bahwa di Tambrau misalnya akan dibangun jalan dari Saukoren sampai Sausapor itu kan melalui kawasan konservasi penyu belimbing ya. Jangan sampai lewat situ lah. Belok sedikit. Jangan sampai penyu belimbing itu kemudian menjadi terganggu karena jalan ya. Ya jalan-jalan yang jangan sampai merusak konservasi. Kita hormati hutan adat, kita hormati kearifan lokal di Papua. Kemudian yang keempat juga kerawanan pangan dan ketentraman ekonomi. Ini misalnya contoh, ketika jalan itu dibuat, maka kemudian banyak sekali misalnya babi-babi ternak, babi toraja, babi telinga layar itu yang ya sedikit demi sedikit mulai dikirim ya. Dan itu kemudian merugikan babi lokal yang di Wamena. Itu jangan sampai begitu. Jangan sampai jalan itu justru membuat orang asli Papua bisnisnya mati ya, dikalahkan oleh bisnis orang non Papua. Ya, kemudian yang keempat adalah masalah keamanan dan kerawanan. Jadi jangan sampai jalan itu kemudian juga menimbulkan konflik baru antara TNPB, TNI Polri dan TPNPB. Masalah politik harus diselesaikan lebih dahulu. Tidak akan ada pembangunan tanpa perdamaian. Oleh karena itu kalau kita membuat Papua 20 tahun ke depan, Papua 50 tahun ke depan, syaratnya adalah perdamaian dulu.
kita menghormati harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu masalah politik harus diselesaikan dulu dengan dialog, kemudian pembangunan dilakukan dengan sistem kebudayaan Melanesia. Yang terakhir saya ingin mengomentari, saya ingin mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, pembangunan berbasis 7 wilayah adatkah atau pembangunan berbasis kebudayaan? Pembangunan kebudayaan Melanesia yang berbasis pada komunitas, pada pertukaran, pada keseimbangan antara alam, manusia, dan penguasa alam. Itu harus menjadi pertimbangan di dalam setiap program pembangunan. Oleh karena itu ke depan tidak cukup dengan pembangunan berbasis 7 wilayah adat, tetapi pembangunan yang berbasis pada kebudayaan Melanesia. Ini nanti saya kira kita perlu membuat penelitian dan investigasi yang lebih jauh. Seperti apa pembangunan yang berbasis kebudayaan Melanesia, pembangunan yang memperkuat identitas dan kebudayaan orang Papua, dan pembangunan yang mengangkat harkat dan martabat manusia Papua, bukan pembangunan yang semakin memarginalkan mereka, bukan pembangunan yang mengiris-iris hati mereka dan harkat martabat mereka. Saya contohkan, ini bukan infrastruktur, ini kelapa sawit. Maaf, memang ketika kebun kelapa sawit itu dibangun di atas kebun sagu, ketika kebun sagu itu dipotong, maka orang-orang Papua yang ada melihat itu seperti teriris-iris hatinya. Itu juga banyak sekali. Ketika jalan itu melalui kebun sagu, hendaknya jangan sampai membuat jalan yang melalui tempat-tempat sakral atau tempat-tempat sumber pangan mereka. Kita pembangunan yang berbasis kebudayaan Indonesia, ya saya kira adalah kunci atau strategi dalam 20 tahun atau 30 tahun ke depan kalau ingin melihat Papua itu masih di dalam Indonesia, ya. Kita harus melaksanakan pembangunan yang berbasis pada kebudayaan Melanesia dan menghormati harkat dan martabat mereka. Sehingga orang Papua itu merasa dirinya bagian dari orang Indonesia melalui pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Profesor. Ini atas tanggapannya luar biasa Pak. Ini banyak sekali tadi kajiannya Pak. Mudah-mudahan itu secara teknokratik barangkali bisa menjadi salah satu masukan kita nanti Pak untuk menyempurnakan RIP ini dari berbagai macam, dan memang fokusnya pada melihat kepada aspek infrastruktur. Dan satu hal yang tadi kata kuncinya disampaikan oleh Pak Prof adalah bahwa infrastruktur itu, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kearifan lokal. Itu kata kuncinya. Tentu dalam implementasinya lagi-lagi Bapak Ibu Kementerian lah yang dapat lebih memahami situasinya seperti apa, bagaimana pendekatan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor dan beberapa hal lainnya. Baik Bapak Ibu, ini kami diinfokan ada sedikit kelonggaran waktu ini, ada kelonggaran waktu, kita jam 15.10 katanya bisa baru kembali ke pleno. Nah, tentu di sini kami yakin banyak sekali dari Bapak Ibu semua yang barangkali kami berharap sih sebenarnya masukan karena ini tentu masukan ini sangat berarti untuk bahan kita semua lah untuk menyempurnakan RIP ini nantinya. Jadi barangkali kalau kami tahu mungkin ada juga yang ingin komplain, ada juga yang ingin bertanya, tapi utamanya kami berharap tentu saja masukan yang berharga bagaimana kita ke Papua itu ke depan dari perspektif Bapak Ibu. Jadi itu barangkali bisa memperkaya kita untuk menyusun RIP ini. Tentu dengan melihat barangkali evaluasi pandangan Bapak Ibu yang sebelumnya seperti apa dan ke depan sebaiknya seperti apa. Barangkali itu. Jadi kita optimalkan waktu kita tinggal 11 menit ini dengan kami mengundang nih Bapak Ibu peserta, silakan monggo raise hand jika ingin menyampaikan masukan. Tentu kami sangat mengapresiasi untuk kita bagaimana nanti Papua memandang Papua ini 20 tahun ke depan yang tentu akan kita rumuskan di dalam RIP-nya. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan masukan. Sumbang saran, dari kami, dari saya ini Pak. Oh ya, silakan Pak Fadil, silakan. Jadi ya. Kami kan dituntut untuk elektrifikasi dan itu menjadi rapot pemerintah tersendiri karena rasio desa berisik maupun rasio elektrifikasi itu menjadi rapotnya kita bangsa Indonesia. Nah, selama ini
kalau sudah ada akses jalan duluan, itu kami lebih mudah. Tapi begitu akses jalan belum ada, itu menjadi ya tambah tantangan yang cukup lumayan berat gitu. Sehingga perlu katakanlah planning roadmap elektrifikasi itu juga disinkronkan dengan katakanlah pembangunan jalan dengan berbagai macam kelasnya yang sesuai dengan desa, jalan desa, jalan kecamatan, jalan kota dan lain-lain. Sehingga jalan ini apa keperluannya? Pertama, pada saat masa konstruksi itu diperlukan. Yang kedua, pada saat pengoperasian pun ada gangguan, ada pemeliharaan itu pun juga diperlukan. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Halo. Baik, terima kasih Pak Karim teman informasinya. Oh ya, ini baik, ini mungkin selanjutnya Pak Kadis ya, Pak Kadis. Iya, silakan Pak. Dari MAPI, kami persilakan. Mohon maaf dari Direktorat Transport, kita ini dulu dari daerah. Nanti kami persilakan. Silakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita melihat ini kan pandangan ke depan 20 tahun ke depan. Kita harapkan pandangan ini, harapan kita ada komitmen. Jangan harapan aja, komitmen antar lintas kementerian. Nah, kami harapkan dari Bappenas mengkoordinasikan, memfasilitasi dan komitmen ini. Jangan harapan aja kita dikasih gitu. Undang-Undang Nomor 2 2021 sudah keluar, Impres sudah keluar, tapi komitmen ini untuk mengikat lintas kementerian. Nah, ini 20 tahun ke depan kita untuk mewujudkan RIP ini tidak ada komitmen sama juga bohong gitu. Setiap tahun kita sudah dapat dana infrastruktur, dana Oksus, berapa per tahun peningkatannya. Nah, jadi program kegiatan kita harus komitmen juga di lintas kementerian. Apa yang membantu kami APBN, DAK, Oksus dengan DTI. Itu yang kita harapkan. Khusus infrastruktur, tadi kita sudah dengar dari Kementerian PU, dari BPIW, perencanaan yang dia dibikin dari BPIW, harapan kami itu dari dirjen masing-masing Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, itu harus ada komitmen juga. Jangan ya harap perencanaan di BPIW sudah dibikin, Badan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, tapi Perdirjen tidak mendengar. Kami harapkan juga kondisi setiap tahun. Terima kasih, itu aja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Dinas PUPR sebagai masukan juga buat kami Pak, perlunya nanti komitmen ya Pak ya di dalam pelaksanaan yang untuk di dalam RIP-nya juga bagaimana kemudian itu implementasinya dan juga butuh komitmen dari berbagai pihak. Tentu saja komitmen ini dari berbagai kementerian lembaga, juga ada dari mitra pembangunan dan juga dalam hal ini perlunya sinergi pendanaan baik dari Otsus maupun dari DTI maupun dari belanja KL, DAK, DAU dan selanjutnya. Baik Pak, terima kasih masukannya, akan kami perhatikan dalam rangka nanti kita menyempurnakan RIP ini. Baik, selanjutnya mungkin dari Direktorat Transport kami persilakan. Selanjutnya nanti dari Waropen. Oke Pak. Iya, selamat sore Pak Zul, selamat sore semuanya. Mohon izin saya Pak dari Direktorat Transportasi. Ya, silakan. Mau izin menyampaikan masukan mungkin ya Pak, karena kami juga istilahnya transportasi ini adalah enabler gitu ya Pak, mengikuti dari sisi demand seperti itu. Tapi setelah tadi menerima paparan-paparan dari narasumber, kami terinformasikan bahwa 5 tahun terakhir ini kita sudah melakukan banyak pembangunan, banyak melakukan inovasi seperti itu. Sehingga harapannya adalah ketika kita menyusun rencana ke depan gitu, kita tetap harus memperhatikan satu poin yang selalu disampaikan kepada pimpinan kami,
bahwa yang paling penting adalah pemanfaatan infrastruktur terbangun. Pemanfaatan infrastruktur terbangun, termasuk tadi dari PLN misalnya memanfaatkan jalur Trans Papua kami, jalur-jalur jalan nasional kami untuk backbone menanam jaringan kelistrikannya seperti itu. Kemudian penting bagi kami Pak, karena banyak permintaan nantinya. Saya nggak tahu ini cocoknya saya ngomong di breakout room-nya ekonomi apa infrastruktur ya. Karena kebanyakan pasti nanti akan ada permintaan-permintaan dari daerah dan sebagainya untuk menjaring penyusunan rencana induk ini. Sehingga kadang permintaan-permintaan itu memunculkan kembali permintaan infrastruktur gitu. Padahal kita sebelumnya sudah memunculkan, membangun, memelihara, mengoperasikan infrastruktur. Sehingga harapannya nanti ketika menyusun rencana induk, kawasan yang tidak tok-tok baru gitu ya Pak. Jadi harapannya kalau ayam dan telur, kalau diizinkan ini infrastruktur yang ada, infrastruktur konektivitas yang ada ini jadi ayam gitu. Jadi nanti menelurkan kawasan-kawasan, menelurkan kegiatan ekonomi yang ada. Jadi tidak bergerak di ruang kosong lagi seperti itu. Karena ketika kita membangun infrastruktur baru, terutama untuk pelayanan perhubungan, Pak, kita tidak hanya membangun infrastruktur saja, karena harus membuat infrastruktur itu hidup berupa pelayanan, kemudian meletakkan SDM di sana, kemudian memastikan ada harapannya setelah apa yang sudah ada, apa yang sudah terbangun, sehingga dipakai dasar untuk menyusun rencana. Mohon maaf, agak putus-putus ya. Apa dari saya ya? Oh, terputus ya. Terputus sepertinya dari Direktorat Maaf, terputus, iya, maaf, ya. Iya, mohon maaf Pak, terputus tadi. Kami kemarin sempat banyak permintaan terkait keperintisan, kemudian penerbangan butuh air strip dan sebagainya, gitu kan Pak. Kami juga harus mempertimbangkan keamanan dan sebagainya, penyediaan subsidi, sehingga anggaran belanja itu akan bertambah, sedangkan kebijakan penganggaran ke depan itu kan selalu kurangin anggaran belanja dan sebagainya gitu kan, banyakin jalan belanja non ops, jangan banyak opsnya lah, kita sudah terlanjur banyak bikin keperintisan di wilayah timur gitu, Papua juga, otomatis dengan sendirinya kita juga butuh perawatan, maintenance, dan untuk menghidupkan layanan itu gitu. Jadi harapannya tadi poinnya adalah pemanfaatan infrastruktur terbangun. Kurang lebih seperti itu Pak Zul, terima kasih. Baik, terima kasih dari Direktorat Transport. Ya, jadi ini sebenarnya waktunya tinggal 3 menit. Ini kalau bisa singkat saja, to the point saja, masukannya seperti apa untuk Papua ke depan. Kami persilakan baru mungkin dari Merauke, setelah dari Waropen dulu ya. Siap, kami persilakan Waropen, mohon singkat untuk Papua ke depan seperti apa sebaiknya. Silakan Pak, dalam konteks infrastruktur. Merauke? Dari Waropen dulu, mungkin sebentar. Selamat sore. Waropen. Oh, silakan Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Saya hanya mau cek aja ke Kementerian PU terkait untuk jalan Trans Papua yang dari Nabire lewat Waropen sampai ke daerah Membramo, Pak. Ini kan kegiatannya kami sudah melakukan pembahasan pernah di 2019. Cuma kami mau cek aja apakah kelanjutan dari jalan Trans Papua itu, Pak. Yang dari Nabire, dia melewati Kabupaten Waropen, dia lanjut langsung sampai ke daerah Membramo, Pak. Nah, kami hanya mau cek ini terkait jalan itu. Terus Pak izin, untuk kami di Waropen kami punya satu bandara, cuma sampai sekarang ini telah dibangun, cuma hanya kayak tinggal mubasir aja Pak. Nggak digunakan, sedangkan dia punya ruang tunggu bagus sekali Pak, tapi karena sudah terlalu lama, sampai sekarang kayaknya sudah alang-alang sudah tutup Pak halamannya itu. Karena memang itu kan masih kewenangan provinsi, kalau nggak salah provinsi atau pusat Pak, untuk bandaranya itu. Itu yang kami ada mau cek Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bapak dari Waropen. Saya kira itu masukan-masukan. Mungkin nanti kalau pasti kita akan lebih banyak ketemu lagi Mas Pak Arif ya. Mungkin nanti itu sebagai masukan untuk BPIW saja. Saya kira Pak nanti kita akan cek kembali. Baik, terakhir silakan Merauke. Oke Pak, ya terima kasih. Saya cepat saja Pak. Dari Merauke, saya mendukung sekali apa yang dikatakan oleh MAPI tadi Pak. Cuma satu saja yang kami ingin sampaikan, yaitu komitmen untuk membangun jalan terhubung antara MAPI Merauke yang sekarang masih PR, yang merupakan terutama pada jembatan Pak. Diinginkan pada jembatan untuk jembatan Wiata Mulik itu mohon direalisasi Pak untuk tahun 2022, mungkin dalam 2022 itu sinkronisasi dulu masalah program terkait aset, kemudian 2023 mohon bisa dibangun keputusan jalannya. Dan kemudian untuk tahun 2024 kami lihat di antara Pulau Kiman dan Wanam itu kosong Pak, padahal itu merupakan kawasan food estate juga yang dulu pernah dibangun jembatannya menuju ke arah sana Pak. Jadi mohon jangan jembatan saja, namun sampai 2045 adalah merupakan kawasan food estate untuk zona 2. Dan komitmen ini kami harap yang kami komitmen memang Pak dari MIFE sampai kepada yang sekarang ini dengan istilah food estate, tapi bukan lain lagi, yaitu hanyalah satu, yaitu pengembangan food estate Merauke, yaitu yang nama lain Merauke Integrated Food Estate. Dulunya hanya fokus kepada perkebunan, namun saat ini adalah diharapkan ada lapangan sesuai dengan harapannya Presiden, yaitu terwujudnya kawasan food estate Merauke, MAPI. Dan Merauke pasti adalah surplus beras yang saat ini saya lihat di slide adalah sudah ada ke PNG, namun saat ini kami bukan hanya PNG saja, tapi sudah sampai kepada NTT dan dalam negeri sendiri surplus berasnya itu juga sudah diminati Pak. Jadi mohon ke depan seperti itu. Terima kasih. Hal lainnya mengenai PLN kami dukung Pak, namun sokongan kenyataannya adalah masih juga daerah yang gelap Pak. Jadi mohon yang wujudkan yang tadi bisa kelebihan daya tadi bisa diwujudkan segera 2024. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Merauke. Bapak Ibu, tentu kami menyadari masih banyak hal yang harus kita diskusikan sebetulnya berkait Papua ini. Namun sayang juga nih kami sudah diperingatkan panitia untuk kita kembali ke pleno. Oleh karenanya kami juga tidak bisa merumuskan, tetapi barangkali terakhir kekhawatiran dari Merauke tentang kekurangan energi atau kekurangan infrastruktur, insya Allah 20 tahun ke depan itu bisa kita penuhi semua. Mudah-mudahan artinya daerah Papua itu sudah sejajar dengan beberapa daerah maju lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, kami mohon maaf tidak bisa masih banyak yang ingin bertanya ataupun mungkin dari Bapak Ibu narasumber juga akan ingin merespon, tetapi tentu dari konteks waktu. Lain waktu kita akan ketemu lagi dan akan kita bahas secara lebih detail lagi secara teknis. Bapak Ibu sekalian, kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pak Zul. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Catatannya Pak Cahyo. Ya maaf. Ya Pak Profesor. Tidak apa-apa Pak. Saya sampaikan aja Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Urmat. Ya Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Pak Rahman. Saya selalu semuanya. Pak Farid, kalau mau ikut jalan silakan Pak Farid. Pak Farid. Baik, terima kasih. Terima kasih.